Selamat datang di channel Lukas Suprastowo, edisi cerita dan makna. Edisi spesial berseri bersumber dari berita-berita nyata berkualitas yang dibagikan lengkap dengan makna yang memperkaya semua. Ya, Anda semua tanpa membedakan suku, agama, ras, atau antar golongan. Bila berkenan silahkan sejenak untuk subscribe, nyalakan bel, komen, and share. Gratis, tapi yakinlah bahwa hal kecil ini akan membantu karya semakin dinamis. Mengkhawatirkan. Hujan turun di puncak es Greenland. Hujan mengguyur puncak es Greenland pada Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Menurut data National Science Foundation Summit Station, sekitar 7 miliar ton hujan telah mengguyur selama lebih dari 24 jam. Hujan di puncak Greenland merupakan kejadian pertama kali dalam sejarah dan menyebabkan temperatur di puncak gunung meningkat. Fenomena ini juga tercatat sebagai hujan paling lebat di Greenland sejak 1950. Para ilmuwan mengatakan kejadian hujan ini dikenal sebagai antisiklon. Kondisi ini membuat cuaca panas bertahan hingga menciptakan gelombang panas di suatu area dalam jangka waktu yang lama. Antisiklon di permukaan es Greenland disebabkan oleh udara hangat dan uap air yang didorong oleh tekanan udara yang tinggi dari tenggara Greenland dan Pulau Baffin. Tidak hanya itu, hujan ini turut membuat es di Greenland mencair hingga 872.000 km persegi atau setara dengan ukuran negara Namibia di Afrika. Sebelumnya tidak ada laporan tentang hujan di lokasi ini dengan ketinggian 3.216 meter, ujar peneliti National Snow and Ice Data Center dalam rilis resminya. Sejak Februari 2021, beberapa peneliti telah mengingatkan bahaya jika lapisan es di Greenland mencair. NSIDC melaporkan 21,3 juta kilometer persegi wilayah yang ditutupi es kini telah mencair. Pada Juli 2021, lapisan es di Greenland mencair cukup signifikan dalam dekade terakhir, yaitu kehilangan lebih dari 8,5 miliar ton permukaan es dalam satu hari, dan itu dikutip di CNN Minggu 22 Agustus. Pada 2019, Greenland menumpahkan sekitar 532 miliar ton es ke laut. Hal ini diduga disebabkan gelombang panas sepanjang Juli yang menyebabkan hampir seluruh permukaan lapisan es mulai mencair. Akibatnya, permukaan laut global naik secara permanen sekitar 1,5 mm. Perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir menjadi menarik perhatian khusus para ahli. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Perserikatan Bangsa-Bangsa, merilis laporan tentang suhu panas bumi yang naik 1,5 derajat Celcius dalam 20 tahun ke depan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menjelaskan ini sebagai sinyal bahaya untuk makhluk bumi karena meningkatnya suhu bumi akan membawa banyak kekeringan dan sebagian belahan bumi mengalami kebanjiran.
Bumi adalah rumah bersama bagi semua manusia dengan segala isinya. Selayaknya rumah, maka harus dipertahankan dan dirawat bersama. Pemanasan global sudah menjadi isu yang didengungkan sejak lama, dan hari-hari ini dampaknya sudah sedemikian terasa dan mengkhawatirkan. Maka selayaknya lah pula semua harus ambil bagian dalam menanganinya. Ini bukan cerita fiktif, namun data akurat, dan yang harus segera dilakukan adalah langkah-langkah antisipatif. Kekhawatiran memang sudah selayaknya ada dan diiringi segera dengan pemikiran dan tindakan nyata, mulai dari lingkup global sampai lingkup lokal, bahkan personal. Mari dimulai dari lingkup terkecil dengan membangun kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Tidak cuek karena sekiranya dipandang tidak menghadirkan keuntungan. Kepedulian dan tindakan nyata pada lingkungan sekitar, percayalah, akan berdampak sampai di Greenland, walau kita tidak harus sampai ke sana. Kepedulian terhadap lingkungan sekitar sebenarnya kepedulian terhadap diri sendiri.